Kini kita menghadapi lonjakan permintaan protein laut terbesar dalam sejarah modern. Setiap tahun, lebih dari 7 juta ton udang dikonsumsi di seluruh dunia. Dan angka itu terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan gaya hidup urban. Nilai pasarnya telah menembus 50 miliar dolar Amerika Serikat dan Asia kini menguasai hampir 80% produksi global. Namun, sebagian besar udang yang kita makan bukan berasal dari laut. Mereka tumbuh di tambak-tambak buatan, di mana air, pakan, dan oksigen dikelola dengan ketepatan seperti sistem industri berteknologi tinggi. Dan di pusat revolusi perairan ini, berdiri Indonesia, salah satu produsen udang faname terbesar di dunia, yang kini menjadi tulang punggung ekspor laut Asia modern. Tapi bagaimana sebenarnya cara tambak-tambak ini bekerja? Dan apa yang membuat udang kecil ini menjadi komoditas laut paling bernilai di dunia? Di pesisir Asia Tenggara, hamparan tambak air payau membentang sejauh mata memandang. Inilah tempat di mana laut bertemu daratan dan tempat di mana salah satu industri pangan paling maju di dunia dimulai. Udang faname atau Lithopeneus fanamei menjadi ikon baru ekonomi pesisir. Dalam kurun waktu kurang dari 3 dekade, spesies ini telah mengubah kehidupan jutaan orang, dari petambak kecil di Situ Bondo hingga eksportir besar di Lampung. Dulu produksi udang bergantung pada tangkapan liar, tapi kini melalui kombinasi bioteknologi, sistem aquaculture modern, dan kebijakan ekspor strategis, udang faname menjelma menjadi komoditas bernilai miliaran dolar yang menopang ekonomi laut Indonesia. Udang faname bukan spesies asli Asia. Ia berasal dari pantai timur Samudra Pasifik, tepatnya di kawasan Amerika Tengah, dari Meksiko hingga Peru. Namun sejak awal tahun 2000, spesies ini mulai diperkenalkan ke Asia. Setelah industri perikanan global menyadari satu hal penting, faname tumbuh lebih cepat, lebih tahan penyakit, dan lebih efisien daripada jenis udang lokal. Dalam kondisi ideal, faname bisa mencapai berat panen 25 gram hanya dalam 90 hingga 100 hari, sementara udang windu, spesies asli Indonesia, membutuhkan waktu hampir 2 kali lebih lama. Kemampuannya beradaptasi pada berbagai kadar salinitas air, mulai dari payau hingga laut penuh, membuat faname sangat fleksibel untuk dibudidayakan di pesisir manapun. Hasilnya luar biasa. Asia kini menjadi pusat produksi udang dunia, dan Indonesia menempati posisi teratas bersama Vietnam dan Thailand. Sebelum sebuah tambak memanen jutaan udang, perjalanan industri ini dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil, sebuah laboratorium pemijahan di tepi laut. Disinilah lahir generasi baru udang faname, yang akan mengisi tambak-tambak di seluruh negeri. Prosesnya dimulai dengan menyiapkan induk betina unggul. Induk ini hasil dari pemulihan genetik yang telah dikembangkan selama puluhan tahun. Induk-induk ini berasal dari garis keturunan spesifik patogen free, yang dirancang agar tahan terhadap virus, tumbuh cepat, dan memiliki tingkat produktivitas tinggi. Induk jantan dan betina dipelihara dalam tangki air laut terkontrol, dengan suhu stabil, pH, dan pencahayaan yang diatur presisi untuk meniru kondisi alami. Untuk mempercepat pematangan telur pada induk betina, dilakukan ablasi mata, prosedur yang menghilangkan salah satu tangkai mata. Langkah ini merangsang peningkatan hormon vitellogenin yang berperan dalam pembentukan dan pematangan telur. Selama masa pematangan, indukan diberi pakan bergizi tinggi seperti cacing laut dan kerang segar yang berfungsi menambah kandungan protein dan memperbaiki kualitas telur. Sekitar 5 hingga 7 hari setelah ablasi, induk betina udang faname mencapai fase matang gonad dan siap menjalani proses spawning atau pemijahan. Kegiatan ini dilakukan di tangki khusus yang gelap dan tenang untuk mengurangi stres dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembuahan. Dalam satu siklus, setiap induk betina mampu menghasilkan hingga 200.000 butir telur. Begitu proses pemijahan selesai, telur-telur tersebut segera dipindahkan ke tangki penetasan untuk mencegah kontaminasi atau kemungkinan dimangsa oleh induknya sendiri. Di dalam tangki penetasan dengan suhu terkontrol,
Telur-telur udang faname akan menetas dalam waktu 12 hingga 16 jam menjadi nauplius, tahap paling awal dalam kehidupan udang. Pada fase ini, larva belum membutuhkan pakan eksternal. Mereka masih bergantung sepenuhnya pada cadangan kuning telur yang tersimpan di tubuhnya sebagai sumber energi utama untuk bertahan hidup. Nauplius berukuran sangat kecil, hanya sekitar 0,3 mm. Setelah 2 hari, mereka berkembang menjadi zoea, tahap di mana larva mulai aktif berenang dan mulai memakan pakan alami. Pada fase ini, hatchery menumbuhkan fitoplankton langsung di dalam tangki sebagai sumber nutrisi alami yang juga membantu menjaga kualitas air. Beberapa hari kemudian, zoea berkembang menjadi mysis, tahap di mana bentuk tubuh udang mulai tampak lebih jelas. Larva kemudian mulai diberi pakan tambahan berupa artemia dan pakan mikro berprotein tinggi. Proses pemberian pakan diatur secara ketat, karena pakan berlebih dapat meningkatkan kadar amonia dan membahayakan populasi larva. Setelah melalui proses pemeliharaan selama 18 hingga 22 hari, larva udang faname akhirnya mencapai tahap post-larva, atau yang lebih dikenal sebagai benur. Fase ketika tubuhnya sudah menyerupai udang kecil, berukuran sekitar 1 cm. Benur yang sehat memiliki tubuh transparan, gerakan lincah, serta respons cepat terhadap cahaya dan arus air, tanda bahwa sistem saraf dan pernapasannya berfungsi baik. Setelah proses seleksi selesai, benur yang lolos kualitas masuk ke tahap pengemasan. Setiap batch dikemas dalam kantong plastik transparan, berisi air laut steril dan oksigen murni, dengan rasio sekitar 1 bagian air untuk 2 bagian oksigen, agar benur tetap aktif dan bertahan hidup selama perjalanan menuju tambak. Setiap kantong berisi antara 3.000 hingga 5.000 ekor benur, tergantung jarak dan durasi pengiriman ke tambak. Kantong-kantong tersebut kemudian dimasukkan ke dalam boks pendingin berinsulasi untuk menjaga suhu dan kestabilan kondisi selama transportasi. Setelah menempuh perjalanan dari hatchery, ribuan kantong berisi benur tiba di tambak, tempat yang akan menjadi rumah baru mereka selama beberapa bulan ke depan. Namun sebelum dilepaskan, benur tidak bisa langsung dimasukkan ke kolam. Mereka harus melalui proses penting yang disebut aklimatisasi, penyesuaian bertahap terhadap perbedaan suhu dan salinitas air tambak. Kantong-kantong berisi benur dibiarkan mengapung di permukaan kolam selama 20 hingga 30 menit, agar suhu air di dalam kantong menyamai suhu kolam. Setelah suhu dan kadar garam seimbang, proses penebaran benur pun dimulai. Kantong dibuka perlahan, dan ribuan benur dilepaskan ke dalam kolam, menyebar cepat di bawah permukaan air yang kaya oksigen. Kepadatan tebar tergantung pada sistem budidaya, mulai dari 100 ekor per meter persegi untuk sistem semi-intensif. Di tambak modern, dasar kolam dilapisi geomembran hitam yang menjaga kualitas air tetap stabil dan mencegah kebocoran. Sementara di permukaannya, deretan aerator berputar tanpa henti, memasok oksigen, dan menciptakan arus lembut yang membantu udang beradaptasi lebih cepat. Begitu benur ditebar ke dalam kolam, fase budidaya sebenarnya baru dimulai. Disinilah peran manusia dan teknologi berpadu, mengubah tambak sederhana menjadi sistem biologis berpresisi tinggi. Bagi para petambak, kualitas air adalah segalanya. Udang faname tumbuh optimal hanya dalam kondisi stabil. Setiap hari, teknisi memantau parameter air menggunakan sensor digital dan alat DO meter, mencatat fluktuasi kecil yang dapat memengaruhi pertumbuhan udang. Bila kadar oksigen menurun, aerator tambahan segera diaktifkan. Jika amonia meningkat, sebagian air akan diganti dengan air laut baru yang telah disaring. Di banyak tambak tradisional dan semi-intensif di Indonesia, proses pemberian pakan masih dilakukan secara manual. Setiap hari, para pekerja berkeliling kolam dengan ember berisi pakan pelet, menaburkannya sedikit demi sedikit ke permukaan air. Pemberian pakan dilakukan 4 hingga 5 kali sehari, biasanya pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Waktu pemberian diatur agar sesuai dengan siklus makan udang faname, yang cenderung aktif mencari makan saat cahaya mulai redup. Namun, metode ini menuntut pengamatan yang sangat teliti.
Petambak harus memperhatikan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam, sebagai indikator apakah udang sudah kenyang atau masih membutuhkan tambahan. Biasanya digunakan feed tray, nampan kecil yang diletakkan di beberapa titik dasar kolam. Dari tray inilah mereka menilai nafsu makan dan kesehatan udang. Jika sisa pakan masih banyak setelah 30 menit, artinya dosis berikutnya harus dikurangi. Sebaliknya, jika tray bersih, maka udang dianggap aktif dan pakan bisa ditambah. Selama 90 hingga 100 hari masa pemeliharaan, udang akan tumbuh dari ukuran benur 1 cm menjadi dewasa dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm. Warna tubuhnya mulai cerah, cangkangnya mengeras, dan gerakannya semakin aktif. Sebagian petambak juga melakukan sampling biomasa, menimbang rata-rata berat tubuh udang. Jika sudah mencapai ukuran 20 hingga 25 gram per ekor, maka waktunya dimulai panen besar-besaran. Sebelum proses panen dimulai, air kolam terlebih dahulu diturunkan hingga setengah kedalaman. Langkah ini membantu udang berkumpul di bagian tengah kolam, tepat di area pengeluaran air, sehingga proses penangkapan menjadi lebih efisien. Proses panen dimulai sejak fajar menyingsing. Begitu permukaan air mulai tenang, para pekerja memasuki kolam dengan hati-hati, membawa jaring besar dan serokan bermata halus. Mereka membentuk formasi melingkar, menarik jaring perlahan dari sisi kolam menuju titik pengumpulan di tengah. Setiap tarikan dilakukan dengan ritme teratur, tidak terlalu cepat agar udang tidak stres dan tidak banyak yang patah antenanya. Begitu udang mulai berkumpul di tepi tambak, pekerja bergerak cepat, mengangkat jaring penuh hasil panen dari permukaan air. Di sepanjang tepi kolam, udang-udang segar ditumpahkan dari keranjang besar. Beberapa pekerja mulai menyortir secara manual. Udang-udang hasil sortasi direndam terlebih dahulu dalam air dingin, menurunkan suhu tubuh dan menghentikan aktivitas metabolik. Dari titik ini, udang Faname memasuki babak baru dalam perjalanannya. Setelah tiba di pabrik pengolahan, udang segar langsung menjalani proses pembersihan otomatis menggunakan conveyor belt bertekanan air tinggi. Usai pencucian, udang dicampur dengan serutan es halus. Pekerja melakukan pembuangan kepala secara manual. Tahapan ini masih sepenuhnya mengandalkan ketelitian tangan manusia. Udang tanpa kepala bergerak menuju jalur penyortiran ukuran. Pada tahap ini, udang dicelupkan ke dalam air dingin untuk menurunkan suhu tubuh, lalu ditimbang satu persatu guna memastikan keseragaman ukuran. Setelah itu, barulah dilakukan packing. Setiap kemasan diuji melalui metal detektor untuk memastikan tidak ada kontaminasi benda asing sekecil apapun. Produk yang lolos pemeriksaan kualitas disimpan di ruang pendingin, menjaga kesegaran hingga waktu pengiriman tiba. Dari gudang berpendingin inilah, udang Faname berangkat ke berbagai negara di dunia menggunakan kontainer raksasa berpendingin, menempuh perjalanan ribuan kilometer. Dari kolam-kolam tenang di pesisir hingga pasar dunia yang sibuk, udang Faname menjadi bukti bagaimana teknologi, kerja keras, dan ketepatan sistem dapat mengubah makhluk kecil menjadi komoditas bernilai miliaran dolar.